Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku. Nah, yang sekarang ini aku mau bahas tentang budget jilid 2-nya dari pemasangan keramik dan rumput sintetis di kanopi balkon. Jadi, buat kalian yang sebelumnya udah pernah nonton video aku tentang emang bisa sih pasang keramik dan rumput sintetis di atas plat baja, itu bisa banget, atau kalian bisa tonton lagi ya, atau yang belum nonton kalian boleh nonton. Nah, di sini aku sebelumnya belum bahas budget itu ya, jadi sekarang ini aku akan bahas rinci dari budget pembuatan atau pemasangan dari keramik dan si rumput sintetis di atas plat baja bordes ini. Jadi buat kalian yang masih tanya, nanti emang nggak pecah atau kayak gimana, nah ini tuh nanti dijelaskan. Si bahannya itu memang khusus ya, jadi nggak bisa sembarangan. Oke, di slide selanjutnya ini aku akan detailkan budgetnya ya. Nah, budgetnya itu yang pertama tuh pasti keramiknya ya. Keramiknya itu aku pakai merek Roman Hexa motif kayu. Ini aku beli harga sekian itu di Depo Bangunan. Oke, jadi ada yang kelupaan ya. Jadi biar kalian untuk menjadi bahan pertimbangan dan referensi untuk kalian, ini dengan jumlah sekian itu digunakan untuk kanopi balkon yang ada di rumah aku, ukurannya panjang kali lebar di 4 kali 3 meter. Nah, kemudian ini aku lanjut ya, yang kedua, kenapa bisa merekatkan si keramik dan rumput sintetis di atas plat baja bordes. Oke, aku jelasin ya. Jadi ini tuh memang nggak bisa sembarangan si perekatnya, jadi nggak bisa pakai semen biasa. Nah, kebetulan aku menggunakan perekat dengan merek Sika. Jadi Sika itu adalah merek dagang. Nah, sebenarnya ada merek-merek lain juga. Nah, kebetulan di depo itu yang adanya Sika, jadi aku pakai Sika. Nah, Sika pun banyak tipenya dan jenisnya. Kalian harus pilih yaitu Sika yang persis kayak yang di gambar yang ini, yaitu perekat keramik premium untuk merekatkan keramik di atas keramik. Jadi kenapa? Karena kandungannya itu ada semacam karet gitu ya, jadi elastis. Jadi ketika kena goncangan atau keinjek, karena si plat baja bordes ini kan ketika diinjek gak stabil ya, gak mungkin datar gitu kayak tanah, tapi dia itu lebih bergelombang. Jadi kita memang harus menggunakan bahan-bahan khusus ketika mau memasangkannya. Kemudian ini aku menyelesaikan pekerjaan pemasangan keramik dan rumput sintetis ini hanya 2 hari. Itu cepet banget ya, termasuk kebilang pemasangannya cepet. Kenapa? Karena nih salah satu keunggulan dari Sikanya itu juga kita nggak perlu bahan lain untuk merekatkan, hanya Sika dan air aja dengan perbandingan yang sudah dijelaskan di bungkusnya. Jadi aku menyelesaikan pekerjaan pemasangan ini hanya 2 hari dengan 2 orang tukang. Dan terakhir itu rumputnya itu hanya untuk pemanisnya aja ya, jadi untuk melengkapi. Salah satu alasan juga kenapa aku pakai rumput sintetis untuk melengkapinya, yaitu karena dari si jenis keramik yang aku gunakannya itu karena bentuknya heksa. Kalau kita potong menyesuaikan dengan ukuran kanopi balkonnya, itu pasti banyak yang terbuang. Sedangkan kalau kita pakai rumput untuk melengkapinya, itu bisa disesuaikan ukurannya dan tidak perlu ada proses potong dan membuang si keramik heksanya. Oke, jadi total budgetnya dari semua ini udah aku tambahin ya, udah jelasin yang tadi, yaitu Rp3.476.000. Nah,
Ini aku kasih tampilan before-nya. Jadi before-nya itu hanya plat baja bordes dengan lapisan no drop. Nah ini afternya ya. Jadi setelah pemasangan si keramik dan rumput sintetis. Memang aku sengaja nggak monoton ya. Jadi bentuknya itu sesuai selera kalian masing-masing. Di sini juga aku mau jelasin apa sih manfaat dari pelapisan di 3 tahap. Jadi aku udah pakai 3 proses pelapisan. Nah di gambar ini dijelasin ketika pertama jadi si kanopi balkonnya itu si rangka dan plat baja bordes yang alasnya itu hanya dilapisi neni anti karat dan avian cat kayu dan besi. Nah itu di gambar yang ke-1. Nah ini tuh aviannya aku pakai yang warna kuning krem gitu sama kayak warna cat rumah. Nah kemudian di tahap kedua ini aku ngelapisin sendiri, aku tambahin no drop. Kenapa? Karena biar si alasnya itu tahan air, jadi karatnya itu memang nggak cepet masuk ke alasnya. Jadi soalnya yang paling rawan itu yaitu si alasnya. Di Instagram ini pernah aku bahas juga, jadi kalian boleh baca ini manfaatnya di kolom yang bawahnya itu, manfaat dari pelapisan ini. Jadi untuk kalian yang mau berhenti hanya cukup di no drop sebenarnya nggak apa-apa, cuman harus melakukan perawatan ekstra. Jadi harus beberapa kali, nanti beberapa misalnya 3 bulan sekali kalian harus lapis lagi. Kenapa? Karena bagian alas ini yaitu tadi aku sudah bilang ya rawan dan banyak banget aktivitas yang pasti kita lakuin di atas, yaitu jemur, pindahin kursi. Nah makanya kenapa si alas ini rawan tergores. Nah jadi kayak gini nih, ini itu perbandingan yang sebelah kiri itu yang udah no drop ya 75%, dan setelah aku pasang keramik dan rumput sintetis. Jadi ketika kalian menambahkan keramik ataupun rumput sintetis, jadi ada double perlindungan. Kenapa? Karena keramik dan rumput sintetis dapat melindungi jauh lebih baik, dapat membuat permukaan jauh lebih padat. Kenapa? Karena ketika aku setelah pemasangan ya naik ke atas itu si permukaannya tuh lebih kokoh gitu, lebih padat. Terus nggak mungkin lagi ada karat karena udah terlindungi dan terlapisi keseluruhannya. Dan kalian sudah tidak perlu lagi melakukan perawatan berkala atau pelapisan ulang ketika kalian masih menggunakan no drop. Jadi kalau ini tinggal pel, sapu kayak gitu aja standar. Nah, tapi kenapa aku tulis di sini 95% kekuatannya? Karena 5%-nya itu kita nggak tahu ya apakah ada faktor perekatannya kurang sempurna, apakah ada yang mengelupas. Jadi di situ tergantung dari kalian mengerjakannya atau si tukangnya mengerjakan sebaik apa gitu. Jadi kita mah cukup merawat dan menjaganya saja. Dan pastinya berusaha yang terbaik untuk apapun yang sudah kita miliki. Oke, jadi buat kalian yang mau tanya tentang apapun yang ada di rumah aku atau enggak tips apa sih untuk ngebersihin atau cara pasang atau aku beli di mana aja perabotan atau apapun, kalian boleh komen ataupun boleh kalian mampir di Instagram aku, DM aku untuk tanya dan sharing terkait pemanfaatan area rumah atau aku simpan gudangnya di mana sih atau enggak kayak gimana. Nah itu kalian boleh tanya bebas apapun ke aku. Jadi kalian mau request video apa lagi yang aku bahas, nanti aku akan bahas. Nah untuk selanjutnya mungkin aku pengen sharing ke kalian. Jadi buat teman-teman yang udah pernah punya kanopi balkon, nah di sini akan aku tayangkan videonya di next video. Jadi jangan sampai lupa dan ketinggalan video aku. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dan semoga bermanfaat, bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga share ke media sosial lainnya. Semoga bermanfaat.